Saat ini kita memasuki acara selanjutnya yaitu materi keempat yang bertemakan dinamika kelompok dan keorganisasian yang akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Bapak Angga Rosidi SIP MAP. Kepadanya kami persilakan. Silakan moderator. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana? Sampai sini capek atau mentok atau gimana? Capek ya. Satu lagi terakhir ya. Materi keempat. Oke. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya atas Sasa Putri Amalia selaku MC pada hari ini. Teman-teman tolong ya perhatikan dan simak baik-baik materi kali ini karena yang teman-teman tahu bahwa setiap materi kan sangat penting ya baginya. Kali ini kita masuk ke materi keempat yang tentang dinamika kelompok dan keorganisasian ya. Dan di mana nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan materi kita yaitu Bapak Angga Rosidi SIP MAP yang tempat tanggal lahir Bapak tanggal 7 September 1997, kewarganegaraan Indonesia status belum menikah, dan pengalaman yang pertama dosen tetap administrasi negara Kepang PSD Serang, yang kedua kelompok pakar dan tenaga ahli KPTA Badan Kehormatan Bagian Humas DPRD Provinsi Banten, yang ketiga Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Serang, yang keempat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Serang, yang kelima Alfa Research dan Konseling Alfa Research dan Consulting, dan keenam Suhaib Amiruddin Foundation, dan terakhir Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Kota. Pendidikan TK Miftahul Huda, SD Negeri 1 Tawangsari, SMP Negeri 2 Cimanggis Selatan, SMA Negeri 1 Cimanggis Selatan, Universitas Sultan Hasanuddin, Prasarjana Universitas Sultan Hasanuddin. Prestasi yang pertama juara 1 lomba catur standar perorangan kota olahraga mahasiswa daerah atau POMDA tahun 2018. Yang kedua juara 3 lomba catur kilat berputra kota olahraga mahasiswa daerah POMDA tahun 2018. Yang ketiga juara 3 lomba tulis karya ilmiah kategori pasca sarjana Universitas Mercubuana tahun 2022. Yang keempat juara favorit 1 lomba presentasi jenjang magister Universitas Mercubuana tahun 2022, hobi membaca berita. Saya harap teman-teman bisa aktif, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan, karena memang ini materi sangat-sangat penting buat teman-teman, bahkan untuk kita semua ya. Baik, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih ke panggilannya. Abang moderator, Mas moderator, kakak ganteng. Terima kasih nih sudah menentukan CV saya ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Kita mulai dari mana? Ada ini enggak? Slogannya atau hashtagnya
Belum dong. Yang kenapa? Belum nemu Pak. Belum. Ya, belum nemu. Atau ada yang dalam kelompok? Ada di kelompok satu. Kalau malu-malu kucing, ini aja deh. Nanti saya kalau ada yang bertanya atau mungkin jawab baik, saya kasih buku. Ini buku saya edisi 2022 ya. Saya punya edisi 2023. 2023 saya tulis lagi. Ini saya untuk satu mahasiswa lain. Sebelum kita, kalau teman-teman tanya PowerPoint, kayaknya tinggal membaca saya. Saya coba nanya ke teman-teman, biar aktif semuanya ya. Daripada dengerin saya kan radio guru rahasia kali, ngantuk, sumeng, dongeng ini tadi. Kalau yang nggak punya tangan angkat kaki nggak? Dinamika. Saya bukan stand komedian. Ini materi. Kalau lucu berarti bonus. Ya, dinamika itu. Kalau di kimia mungkin nyebutnya dinamo itu. Kalau kelompok KB bisa struktur. Ada komandannya, ada pasukannya. Kelompok teroris. Saya masih cari doa. Kalau ada yang mau berdiri, saya Tunjuk Pak, boleh Pak. coba. Kalau tadi organisasi, kelompok. Kita bisa membedakan ini kelompok dan organisasi. Coba naik. Silakan masuk lagi naik coba berdiri. Ayo berdiri. Siapa namanya? Berikan mereka. Ini kalau bermain yang namanya kasih ya. Ayo silakan jawab dulu.
dinamika ini satu pola komunikasi, peran, dan ada komunikasi, ada peran, dan ini menurut kami dinamika kelompok adalah interaksi yang terus berubah antara kekuatan yang memiliki dalam kelompok, komunikasi, kepemimpinan, dan juga kelompok. Di sini dinamika kelompok adanya interaksi antara anggota kelompok, terjadinya hubungan emosional dan kerjasama, munculnya norma kelompok yang mempengaruhi perilaku anggota, tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kelompok. Peran dan fungsi kelompok dalam organisasi: peran sosial, peran pekerjaan, fungsi pengambilan keputusan, fungsi pembelajaran, peran penduduk, aman, pendidik. Kalau saya kasih jawaban singkatnya ini, kalau dinamika itu rubah-rubah atau perubahan, saya nggak mau nyebut perubahan, nanti dikira saya anggota PNS. Perubahan gitu. Atau apa sih perubahan? Nah, sebenarnya fluktuasi dinamika gitu. Bisa jadi misalkan Johan dengan siapa? Terus dengannya. Oh, jadi tentunya. Sampai di situ dinamika atau dinamis. Coba teman-teman pelajari pas Pilpres 2019. Prabowo sama Jokowi saat ini kan saling bermusuhan karena kepentingannya beda. Kok hari ini Prabowo mau sih wakilnya anak Prabowo namanya siapa? Bapak. Ya Samsul tahu ya. Nah itu dinamika. Nah kalau kita bicara soal kelompok itu emang dia lahir secara alami. Contohnya gini, punya kesamaan yang sama, punya visi-visi yang sama, itu terjadilah kelompok. Itu alami. Misal Johan dengan Wahyu sama-sama anak konfusre, yang malu begadangan, pengen terima kalah begadang baik Pak. Ada lagi glory Pak. Poinnya konfusre. Begadangan aja, nggak perlu disuruh bergabung, mereka pasti bergabung sendiri. Tapi kalau organisasi, kata kuncinya mencapai tujuan yang kita capai. Apakah kita misalkan suku Jawa dengan suku Minang bisa satu enggak? Beda kan? Pasti beda. Tapi kita satu tujuan. Makanya negara itu sebenarnya organisasi besar. Ada tujuan yang dicapai. Yang dicapainya apa? Yang ada di Undang-Undang Dasar itu. Dasar kehidupan bangsa, kita kembali ke materi yang kedua, peran dan fungsi. Nah, kan ada yang bisa jawab, apa bedanya peran sama fungsi? Yang tadi salah. Betul. Anak pun tadi. Nah, kan ada yang mau jawab, apa bedanya peran sama fungsi? Dua mana? Dua kata yang berbeda. Ya udah satu aja sih. Kalau nggak ada yang jawab, saya itu. Saya nanya nomor 2 ini yang menarik atau yang Coba yang paling taman tuh. Nah, yang kacamata, coba saya tanya. Berdiri. lah dia cuma semua katanya.
yang menarik aja yang pengen dilihat. Saya kayak gini sama gimana yang tiga sih kan Nanti foto apa panitia? Masuk ke Instagram. Ada? Ada. Masuk ke Instagram. Nanti di like dong. yang lainnya biasa aja yang lainnya tuh Ya, kan? Oh, itu request ya. Juara tiganya. Kalau nggak berdiri berarti kalau nggak dikasih reward, dikasih punishment. Nah. Ya emang enggak kok. Yang juara tiganya karena tadi tuh yang ini mah yang ini atau yang ini. Kita harus tahu basic dasarnya dulu. Yang di belakang yang kacamata. Dan kursi. Kita sebelum ke materi utama ya. Peran dan kursi. Ayo. Gimana? Nangis kayaknya. Ayo coba. Ayo berdiri. Kemudian silakan yang kedua. Berdiri. Ya, berdiri silakan. Langsung. Ini yang kalian tahu cuma dua kan? Bisa dapat. Coba kalau kalian tahu bisa nyalon. Ini kok yang ini. Ayo silakan sini di namanya. Wah, ini barisan sini. Barisan ini belum terkenal suaranya ataupun itunya. Sekarang. Ayo. Bedanya peran sama ya, silakan. Ayo, ayo. Siapa ya? Nanti balik dulu gimana? Organisasi itu bisa alam. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengembangkan minat dan bakat orang-orang yang memiliki kerjaan sama yang untuk menjelajahi alam sebenarnya. Sedangkan peran itu tugas atau kewajiban terhadap seseorang Pak, misalnya ketua. Tugas ketua itu adalah misalnya kayak memimpin rapat. Jadi fungsi itu lebih ke secara luas Pak, sedangkan peran itu adalah kewajiban suatu individu. Kita sudah mau ketemu ininya, jadi jawaban yang benar. Kita sebut 5 ya. 5
Ima, coba jelaskan secara peran dan fungsi. Ngejaga anti salah propaganda. Presiden. Boleh. Boleh. Coba secara peran dan fungsi apa? Kalau perannya Prabowo itu sebagai presiden Indonesia, sedangkan visinya adalah untuk memimpin bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau teman-teman bicara soal dinamika kelompok dan organisasi, cara menerjemahkannya itu beda-beda. Contoh halnya misalkan teman-teman berbicara soal apa ya? Saya sebut handphone aja. Misalkan di pandangan saya ini handphone warnanya hitam. Kalau teman-teman ada jawabannya lain, saya itu kayaknya motor lagi warna pink. Nah, ketika saya jawab warna itu, ini saya benar. Ketika teman-teman jawabnya dari sebelah sana, jawabannya benar. Kita sama-sama benar. Sudut pandangnya itu. Next aja. Di sini ada dinamika kelompok dan organisasi dipenuhi beberapa hal. Tujuan kelompok, struktur kelompok, komunikasi, kepemimpinan, norma kelompok. Next, lanjut. Konflik dalam kelompok dan cara mengatasinya. Pertama, konflik tugas terjadi karena perbedaan cara pandang mengenai pekerjaan. Konflik hubungan berasal dari ketegangan antar pribadi anggota kelompok. Konflik proses disebabkan oleh ketidakjelasan prosedur atau tanggung jawab. Pertama, saya membahas soal konflik tugas terjadi karena perbedaan cara pandang mengenai pekerjaan. Di sini karena baru dari kau belum masuk ke pengurusan ya. Oke, saya ambil teman-teman sebelumnya ada organisasi atau di luar dari organisasi bisa OSIS atau misalkan organisasi lain tapi di dalam kampus ada di sini. Atau yang pernah OSIS dulu mana? Pernah nggak dalam satu waktu rapat OSIS itu debat nggak selesai-selesai? Debat aja dan kalau agak debat. Bagaimana cara menanggapinya? Di sini ada konflik tugas. Dulu seperti apa? Coba ceritakan. Ya berdiri kasih. Hari ini kamu berdiri, dan pulang berdiri kan? Bukan pulang. Berdiri, silakan kasih nama. Ayo berdiri. Hah? Siapa? Dulu konflik tugas seperti apa? Pas waktu OSIS. Silakan. Berdiri dulu dong. Berdiri. Di Polri, oh kan musyawarah. Emang Pancasila nomor kita nomor 4 Polri apa musyawarah? Ada yang pernah belajar Pancasila? Pancasila. Udah belajar tuh. Pancasila nomor itu apa? Persatuan perwakilan. Wakilnya kan orang Papua. Terus gimana caranya? Biar musyawarahnya hasil. Ya kalau wakilnya misalkan di dalam satu kelompok, misalkan dulu zamannya saya di DPRD, komisinya Gerindra. Atau enak itu di bawah Gerindra lagi. Kalau musyawarah kan yang kelompok minoritasnya atau misalkan kursi yang paling sedikit, mereka masih dapat asas manfaat. Kalau di bawah berarti gimana ya?
GMI garis kiri merah, ada PKI, itu sebetulnya partai politiknya di kampus teman saya. Ya kalau divoting terus, anggota yang banyak itu menang terus. Ujung-ujungnya ngekor aja. Oke, konflik hubungan berasal dari ketegangan antar pribadi anggota kelompok. Pernah nggak teman-teman ngalamin di waktu teman-teman OSIS mungkin atau organisasi lain hubungan pribadi masuk ke hubungan organisasi? Ya Pak, perang sih itu mulai. Oleh karena itu teman-teman harusnya profesional di organisasi bawa-bawa gitu. Kalau nggak mau masih lagi-lagi kan saya ada yang seperti itu. Atau teman-teman mungkin mengalami. Nah, itu dinamika kan. Apakah teman-teman kaitannya nanti aja Pak masuk barang nanti lagi nanti. Sementara kita menikmati aja secara alat buat ini Pak. Konflik proses disebabkan oleh ketidakjelasan prosedur atau tanggung jawab. Atau mungkin rekan-rekan imannya pernah ngerasain, atau teman-teman pernah ngerasain di organisasi teman-teman. Ini kan Pak, tugas bendahara, itu keuangan. Kok si keuangan nyuruh saya pakai publikasi, saya pakai upload Pak, kasih. Oh, keuangan nyuruhnya saya lagi, sebentar juga ada kerjaan. Nanti kan yang itu bukan ketua Pak, saya sebentar itu. Pernah nggak dinamika itu betul-betul terjadi? Pernah. Kalau menurut caranya kayak gimana? Mengatasi dinamika itu? Cara mengatasinya itu disebutnya kalau saya lupa memiliki tugas. Bagaimana mengatasinya? Terus kalau orang yang tersinggung, kalau sini ya Pak, kalau kita dalam organisasi tersinggung sama si A, ya udah temenin si A, tapi yang berani di keramaian Pak, tapi di konseling itu. ya. Ada yang tahu contohnya di negara kita? Di negara kita konflik proses. Ada yang tahu? Tahu berikan kasih contoh. Ada yang tahu masa Jokowi di periode kedua itu menterinya situ lagi. Misal menteri kelautannya ditangkap KPK, terus jadi menteri situ lagi Pak. Oke. Terus kalau kemudian Mahfud MD Pak mengundurkan diri karena disangkai nama untuk apa tersebar gitu. Terus saya jadi menteri koordinatornya nurutin santai kami Pak. Dia lagi. Itu konflik proses. Dan itu dianggapnya menteri selain itu tidak bodoh jadinya. Urut lagi. Terus kata Nurul, alhamdulillah Pak sekarang Prabowo turunnya kita diajak Pak. Senang hati saya. Nah, gitu. Atau bisa jadi suatu hari nanti Nurul jadi ketua gitu. Orang paling tidak bisa. Orang paling tidak bisa. Gimana ya? Misalkan coba, terus, itu potensi banget itu. Tiba-tiba dulu di bendahara gimana sih belanjanya udah tahu beli ini harganya segini, ngeyel. Johan berapa posisinya sebagai kepala ini bidang pendidikan misal. Johan ini pakai resi bendaharanya. Udah Johan aja beli nanti laporannya tanya saya ya. Lagi dulu gitu kan. Kalau kita gue Pak, saya percaya sama dia Pak. Terus yang lain saya anggap bohong aja Pak, buang. Ntar ada program lagi, bagian acara gitu. Udah tahu nih belum misalkan si Wahyu akan
ujungnya apa? Cemburu sosial, konflik di dalamnya. Next, lanjut. Pembentukan dan pengembangan tim. Pembentukan dan pengembangan tim adalah proses menciptakan kelompok kerja yang efektif dan harmonis. Kata kuncinya teman-teman sebisa mungkin harmonis ya. Jadi jangan sampai urusan pribadi masuk ke urusan organisasi. Nah, apa pembentukan tim menurut terus? Nah, meliputi pembentukan anggota mengenal satu sama lain, menetapkan tujuan dan memahami peran masing-masing. Jadi ketika teman-teman punya kepentingan yang berbeda-beda, ketika teman-teman masuk ke satu organisasi, kita sebut di sini jiwa saja ya. Itu teman-teman harus satu, ya satu tujuan, jangan beda-beda gitu. Pak saya masuk ini karena namanya si doa saja, itu ada. Di rumah kan kalau kenal kata wajib doa, teman-teman nggak bisa ya satu kesatuan kalau di organisasi. Kedua, konflik, tahap penyesuaian di mana perbedaan pendapat atau konflik. Nah, sebenarnya konflik itu bisa diciptakan, bisa secara alami muncul. Atau teman-teman ada yang pernah dengar, Pak, ini mah ego orangnya. Ada yang pernah dengar? Atau misalkan kata Johan, Pak, si Nurul membantu Pak. Nah, Pak bantu. Udah tahu kita musyawarah hasilnya A, si Nurul Pak besok bikin keputusannya B katanya. Yang kita masuk yang buat apa? Ya udah ikutin aja Pak. Terus gimana? Ya saya sebagai yang konflik Pak. Nah itu mulai tercipta. Kadang-kadang perilaku pemimpin juga menentukan disukai nggak oleh anggotanya. Next, konflik penyesuaian. Anggota mulai bekerja sama dengan norma yang disepakati. Nah misalkan ketika teman-teman mulai masuk IMA, tidak sebutnya IMA ya. Saya berharap semuanya di sini bisa masuk IMA ya. Masuk IMA ada yang sabar penerusnya. Kanopal bisa. Nah teman-teman mulai IMA misalkan mulai acara jam 2, acara rapat, pulang jam 3. Terus udah gitu teman-teman mulai menyepakati materinya ini. Kalau kita rapat itu seperti ini, teman-teman misalkan rapatnya pakai gereja gereja saya pakai buat ambil lagi kotak. Nah teman-teman mulai menyepakati teman-teman pakai itu. Kalau misalkan macam Johan, Pak kasihan Pak, ada kosannya di Pak Pak ada. Nah itu mulai muncul konflik lagi. Oh ada kesepakatan yang dilanggar. Itu mulai konflik. Ada temannya yang pakai baju dimaki. Johan kau diambil dengan alasan kosannya jauh, dia nggak bawa baju dimaki, dia langsung dibolehkan ambil itu. Kau sebagai pemimpin yang tidak adil, mulai konflik. Itu nanti berkelompok ya. Nah itu bahan bersama. Konflik kinerja ini pencapaian produktivitas optimal dan fokus pada pencapaian tujuan. Nah teman-teman sebenarnya di sini suka ada penilaian atau misalkan kata ini suka ada yang tidak rapat evaluasi ada. Nah itu di apa ya dipresentasikan itu. Ya kan misalkan nih bidang A udah tercapai targetnya selama 3 bulan atau 6 bulan. Kalau itu berapa bulan kan? Oke, saat ini kan evaluasi. Nah, nanti sebisa mungkin itu dinilai. Tapi nilainya itu objektif ya, bukan subjektif. Misal, ketika teman-teman kalau di sini kan hitungnya per acara ya. Kalau misalkan teman-teman hitungnya per bulan. Ketika teman-teman dievaluasi, misalkan bidang pendidikan lebih jelek performanya dengan bidang komunikasi, itu harus diterima. Seperti itu. Terakhir, Zooming, pembubaran. Jadi menyelesaikan tugas dan bubar dengan pesan positif. Kalau mungkin organisasi bukan bubar ya. Apa disebutnya demisioner? Ada di sini disebutnya.
misalnya tema yang dulu misalnya ya, atau mungkin kalau teman-teman semangat nonton Naruto itu mau kakeknya Pak selesai sudah 11. Oke, saya mau nanya Afi nih, soal organisasi, soal penilaian, apa bedanya objektif dengan subjektif? Jadi ini dasar. Bedanya objektif dengan subjektif. Kalau dulu aja kayak punya dewan Saya perbedaan objektif sama subjektif. Objektif itu kayak benda nih, Pak. Objektif itu pada benda. Kalau subjektif itu sifatnya subjektif Bapak, saya misalkan menilai kinerja Nurul bukan melihat pekerjaannya, tapi kata Nurul itu suka sombong, somanis, saya senang jadinya. Di depan lah fotonya, kenapa nggak ada? Saya menilai Johan, misalkan dia panitia acara ini, Johan ini aktif loh, ketemu misalkan materinya, follow up, menyiapkan semua acaranya, pokoknya Johan ini the best. Terserah Johan mau mandi, mau enggak, kalau salah, yang penting acaranya beres. Itu objektif apa subjektif? Iya, karena ada patokan orangnya. 100, buat siapa? Anissa ya? Ya, soalnya kalau namanya Bella nggak pasti mana bisa sih? Nanti masuk Instagram ya? Jangan lupa di-like nanti pas foto desainnya. Sama pas foto sama kayak tadi, jangan beda di-like. Jangan sampai Instagram pas dipakai di-like kayak diskriminasi. Yang belakang semangat amat gerak-gerak. Jadi banyak ketahuan. Pengembangan tim satu, pelatihan keterampilan kerja dan komunikasi, aktivitas pengembangan saya penilaian dan evaluasi kinerja tim secara berkala, pembentukan dan pengembangan tim yang efektif, menghasilkan kelompok yang solid, inovatif dan mampu menghadapi tantangan organisasi secara bersama-sama. Terima kasih. Saya masih ada beberapa menit lagi. Oke, saya mau bikin pertanyaan. Yang bisa jawab ini saya kasih buku deh. Pertanyaannya, kalau teman-teman dalam dunia organisasi, karena saya juga mata kuliahnya organisasi juga. Apa perbedaan konflik internal sama konflik eksternal? Kalau jawabannya tidak ditangkap ya. Yang kedua gimana nih?
Jadi konflik internal itu terjadi di dalam suatu organisasi, misalkan kayak perbedaan pendapat. Kalau konflik eksternal itu dapat dari luar organisasi. Contohnya bersintegrasi dengan organisasi lain. Ini kalau saya kasih nilai cek nih. Jadi konflik internal yang terjadi
nggak bisa dong, saya ada tugas ini, jadi saya tidak bisa untuk ikut. Terus katanya, ya udah kalau lu nggak mau ikut, ya udah nggak apa-apa. Tapi anggota itu, masa lu ngambil keputusan kayak gitu sih? Seharusnya semua anggota harus ikut dong. Nah, itu contohnya Pak. Akhirnya jadi perbedaan pendapat kan Pak. Dan akhirnya pun anggota tersebut merasa dirinya itu tidak dianggap gitu Pak. Ya udah dan akhirnya keluar dari komunitas tersebut. Oke, kalau contoh eksternalnya, pada saat pelaksanaan pembersihan sampah di sungai tersebut, mungkin ada beberapa dari kita itu kan melewati sawah-sawah ya Pak, dan itu membuat sawah-sawah warga itu ada beberapa yang rusak Pak. Kan ada kayak pemakan sawah, pembatas sawah, kan sawahnya itu antara sawah itu ada pembatas ya Pak. Kan ada jadinya itu jadi apa ya? Jadi rusak kan Pak. Jadinya akhirnya air yang dari sungai itu masuk semua Pak ke sawah-sawah. Pribadi Pak, pribadi. Tapi kan masalah itu jadi lebih besar ya Pak, karena iya, karena di sana kan juga ada RT, ada RW kan kita membersihkan di kampung kan Pak, di sungai, jadi itu kan di kampung Pak. Jadi kita berdua tuh anak berdua sama RT-nya di sana Pak. Jadi kan ikut Pak, ikut. Kamu buktinya. Cara penyelesaiannya ya udah duduk beli kopi dulu Pak, habis itu baru kita kopi gimana guysnya. Dan akhirnya kita pun akhirnya kan kita cuma membersihin sungai ini ceritanya Pak awalnya. Tapi karena sudah terjadi begitu, warga yang punya sawah mau kita membantu membantu memperbaiki lagi Pak pemangkas sawah yang rusak itu. Dibantu dong Pak. Belum. Tapi warga di sana menolak kita untuk melakukan pembersihan sampah di sana Pak. Katanya mereka bisa sendiri. Ini saya di sini 2020. Katakan baju berapa? Bapak cek sampai berapa kali Pak? Kalau jalan masih mau saya ada di sini lagi. Main aja ke ini ya. Ya, kalau saya. Nanti boleh ke penjelasan saya. Memang kondisinya beda aja gitu. Saya ada gitu. Mainnya ke penjelasan saya kasih itu. Jadi saya emang sering tulis ya di beberapa tulisan. Karena kalau misalkan bicara dinamika, saya sudah mau lagi. Kalau bicara dinamika, saya pernah di kantor. Itu teman-teman lebih keras lagi dinamikanya. Nah, saya misalkan rekomendasi dari warna putih, saya bekerja di warna merah. Padahal
Saya dulu kalau saya dikasih iPad dari saya tidak tahu. Apa yang bicara? Itu saya sekarang lagi dan kasusnya dia sekarang udah di anak SMA gitu yang pembelajaran iPad. Kadang-kadang Pak biasa komen TV, terus aplikasi hijau dan lain-lain. Atau biasakan Johan gitu, ada pizza di kosan gitu, yang jadi salad. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi